Perkenalkan, nama saya Brando Adam, NIM 17023 kelas 6 TLA D4. Ya, di sini saya mengambil salah satu jurnal Teknik Elektro dan Komputer di Universitas Samratulangi, volume 7, nomor 2, halaman 103 sampai 112 dengan judul Analisa Setting Relay Arus Lebih Jaringan Transmisi 150 kV pada Sistem Minasa yang ditulis oleh Yeskel Rondonu, Lili S. Patras, dan Hans Tumaliang. Ya, kita masuk pada bagian abstrak, yaitu bagian abstrak ini menjelaskan ada beberapa macam gangguan pada sistem tenaga listrik, yaitu ada dua, yaitu gangguan dari dalam atau gangguan internal dan gangguan dari luar atau gangguan eksternal. Jadi pada sistem tenaga listrik ini harus memiliki namanya sistem proteksi atau peralatan relay proteksi untuk mengamankan jaringan pada sistem tenaga listrik. Oleh karena itu, relay sangat diperlukan atau relay ini adalah peralatan yang sangat penting pada sistem proteksi. Jadi, ada beberapa juga macam relay yang ada pada sistem tenaga listrik. Yang salah satunya adalah relay arus lebih. Jadi, relay ini mengamankan peralatan atau jaringan listrik dari gangguan arus lebih atau arus hubung singkat, dan arus hubung singkat ini terdapat hubung singkat 3 fasa, hubung singkat 2 fasa, dan hubung singkat fasa ke tanah. Dan pada jurnal ini penulis akan menjelaskan yaitu setting relay arus lebih pada jaringan Lopana dan Tanjung Merah di sistem Minasa. Jadi sebelum lanjut, di jurnal ini penulis memberikan kata kunci. Yang pertama adalah gangguan, yang kedua adalah arus lebih, yang ketiga adalah setting arus, dan yang keempat adalah setting waktu. Ya, kita masuk pada bab 1 yaitu penambahan. Jadi sistem tenaga listrik adalah sistem yang terinterkoneksi dari beberapa pembangkit, gardu induk, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan beban. Ya, kita masuk pada bagian pertama, bagian A pada pendahuluan, yaitu sistem tenaga listrik. Jadi sistem tenaga listrik yang ada di Sulawesi Utara itu dikenal dengan sistem Minasa. Jadi sistem Minasa adalah suatu sistem tenaga listrik yang melayani 3 provinsi. Yang pertama adalah Provinsi Sulawesi Utara, yang kedua Gorontalo, dan yang ketiga Sulawesi Tengah atau yang biasa dikenal dengan Sultenggo. Jadi sistem Minasa ini dilayani oleh beberapa pembangkit besar, yaitu yang pertama adalah PLTA dengan kapasitas daya 51,38 MW, dan yang kedua pembangkit panas bumi atau PLTP dengan kapasitas 120 MW, yang ketiga adalah PLTU dengan kapasitas 50 MW, dan yang keempat adalah PLTD Bitung dengan kapasitas 56,52 MW. Jadi pembangkit ini saling terinterkoneksi melalui jaringan transmisi 70 kV dan 150 kV. Ya, sekarang bagian B pada pendahuluan. Jadi bagian B ini sistem proteksi tenaga listrik. Nah, pada sistem tenaga listrik sering mengalami gangguan seperti yang dijelaskan di abstrak, yaitu gangguan internal dan gangguan eksternal. Jadi gangguan internal ini disebabkan oleh peralatan pada pembangkit, pada gardu induk, pada jaringan transmisi maupun pada beban. Dan gangguan eksternal ini terjadi karena gangguan pada alam seperti sambaran petir atau jatuhnya pohon pada sistem tenaga listrik atau jaringan transmisi. Ya, oleh karena itu dibutuhkan relay proteksi, karena relay proteksi ini adalah susunan peralatan yang direncanakan untuk dapat mengukur adanya gangguan atau ketidaknormalan pada peralatan atau bagian sistem tenaga listrik dan segera otomatis memberi perintah untuk membuka pemutus tenaga. Jadi sistem proteksi ini terbagi dari beberapa bagian. Yang pertama adalah relay proteksi, yang kedua adalah trafo arus atau trafo tegangan, yang ketiga adalah pemutus tenaga atau yang biasa disebut dengan PMT, dan yang keempat adalah sumber DC, itu sumber penggerak untuk pemutus tenaga, dan yang kelima adalah pengawatan, jadi diagram pengawatan pada sistem proteksi. Nah, kita masuk pada bagian C, yaitu relay arus lebih. Relay arus lebih ini adalah suatu pengaman yang digunakan untuk memproteksi saat terjadinya gangguan, seperti arus gangguan hubung singkat atau gangguan satu fasa ke tanah. Nah, jadi relay arus lebih ini digunakan
Yang digunakan adalah relay General Electric V650 Digital Bicontroller. Nah, pada bagian C ini akan menjelaskan beberapa poin. Yang poin pertama yaitu perhitungan setting relay arus lebih. Nah, jadi untuk menghitung atau mencari nilai impedansi atau Z, yaitu dengan mencari nilai resistansi dan reaktansi, di mana nilai dari reaktansi bisa didapat dari dua parameter, yaitu kapasitansi dan induktansi. Nah, jadi adapun rumus untuk mencari impedansi, rumusnya itu Z akar kuadrat dari R pangkat 2 tambah XL. Nah, di mana Z ini adalah impedansi, R ini adalah resistansi, dan XL ini adalah reaktansi induktif. Nah, poin kedua yaitu resistansi jaringan tenaga listrik. Jadi kita juga harus mencari resistansi pada jaringan tenaga listrik, yaitu resistansi ini adalah nilai tahanan dari sebuah pengantar dan merupakan penyebab utama rugi-rugi daya pada jaringan tersebut. Nah, rumus untuk mencari resistansi yaitu R sama dengan P rugi-rugi daya dalam pengantar dibagi dengan arus kuadrat. Nah, dari persamaan rumus yang di atas ini dapat dilihat bahwa nilai dari resistansi berbanding terbalik dengan nilai arus. Jadi semakin besar nilai resistansi, maka nilai arusnya akan semakin kecil. Untuk mencari rumus nilai resistansi pada suatu pengantar menggunakan rumus R sama dengan Rho atau V S per A. Jadi Rho itu adalah resistivitas pengantar, S itu adalah panjang dari pengantar, A itu adalah luas dari penampang. Nah, poin ketiga itu reaktansi jaringan tenaga listrik. Ya, reaktansi jaringan tenaga listrik merupakan sebuah nilai tahanan yang didapat dari nilai induktansi dan kapasitansi pengantar yang ada di pada saluran transmisi. Nah, rumus untuk mencari nilai reaktansi itu yaitu XL sama dengan omega L atau 2 NVL. XL sama dengan 1 per omega C. Bagian 4, perhitungan reaktansi. Jadi untuk mendapatkan nilai dari reaktansi pembangkit yang bekerja paralel menggunakan rumus 1 per X total sama dengan 1 per X1 ditambah 1 per X2, di mana X itu adalah reaktansi pembangkit dan X1 itu adalah reaktansi pembangkit 1 dan X2 itu adalah reaktansi pembangkit X2. Ya, poin yang kelima, perhitungan impedansi baru. Jadi untuk mengubah dari impedansi per unit menurut suatu dasar yang baru diberikan menjadi impedansi atau unit menurut suatu dasar yang baru, dan dapat dirumuskan seperti Z sama dengan impedansi yang diberikan kilovolt diberikan dasar per kilovolt baru dasar pangkat 2 dikali dengan megavolt ampere baru per megavolt ampere diberikan dasar, di mana Z ini adalah impedansi dasar, kilovolt ini kV ini adalah kilovolt, dan MVA ini adalah megavolt ampere. Nah, kita masuk pada bagian D, yaitu perhitungan arus lebih dan arus gangguan. Ya. Relay arus lebih terdapat relay arus dan relay waktu, di mana relay waktu dapat berdiri sendiri. Contohnya pada relay arus lebih dengan karakteristik waktu tertentu ataupun dengan besarnya arus yang melampauinya. Bagian D poin 1 yaitu rumus perhitungan arus. Pada relay arus lebih diperlukan setting waktu agar relay bisa bekerja dengan baik. Jadi untuk menghitung arus beban penuh kita perlu menentukan megavolt ampere base terlebih dahulu dan beban konsumen pada tiap jaringan distribusi di gardu induk dengan menggunakan rumus IVL sama dengan S per akar 3 kali kilovolt.
di mana IFL ini adalah arus beban penuh, S ini adalah beban, KV ini adalah tegangan penyulang. Poin kedua bagian D yaitu rumus untuk menghitung megavolt ampere volt. Jadi untuk mendapatkan besarnya nilai arus gangguan hubung singkat pada gardu induk ditulis dengan satuan megavolt ampere. Jadi dengan menggunakan rumus megavolt ampere volt sama dengan megavolt ampere base dibagi dengan X total, yang dimana megavolt ampere volt ini adalah gangguan hubung singkat beban, sedangkan megavolt ampere base ini adalah beban yang ditentukan, dan X total ini adalah reaktansi total. Masuk pada poin ketiga bagian D, yaitu rumus perhitungan arus gangguan 3 fasa. Gangguan hubung singkat yang terjadi pada sistem tenaga listrik adalah gangguan antara fasa dan fasa ke tanah. Jadi untuk mendapatkan arus gangguan yang besar atau gangguan hubung singkat 3 fasa pada jaringan menggunakan rumus ISC 3 fasa sama dengan megavolt ampere per akar kuadrat dari 3 kilovolt. Nah, di mana ISC 3 fasa ini yaitu arus hubung singkat 3 fasa, dan megavolt ampere ini yaitu beban hubung singkat, dan kilovolt ini adalah tegangan. Nah, jadi masuk pada poin keempat bagian D, yaitu rumus perhitungan arus gangguan 2 fasa. Jadi rumus perhitungan arus gangguan 2 fasa dapat dirumuskan seperti ISC 3 fasa sama dengan 0,866 kali ISC 3 fasa. Nah, kita masuk pada bagian E, yaitu batas setting arus minimum dan minimum relay arus lebih. Jadi dalam setting suatu relay pengaman, arus lebih diperlukan data untuk menganalisa perhitungan setting relay. Jadi masuk pada bagian pertama, poin pertama bagian E, yaitu batas setting arus minimum. Adapun rumus batas setting arus minimum yaitu IPP sama dengan KS per KD kali IFL. Jadi keterangan di mana IPP ini sama dengan setting arus, IFL ini sama dengan arus beban penuh, dan KS ini adalah faktor keamanan, dan KD ini adalah faktor arus kembali. Poin kedua pada bagian E di sini menjelaskan juga batas setting arus maksimum. Di mana adapun rumus untuk batas setting arus maksimum, yaitu rumusnya IPP sama dengan ISC minimal bahagi KS, di mana IPP ini adalah setting arus dan ISC minimal ini adalah arus hubung singkat 2 fasa, dan KS ini adalah faktor sensitivitas. Kita masuk pada bab kedua, yaitu data jaringan sistem tenaga listrik gardu induk Lopana sampai gardu induk Tanjung Merah. Nah, jaringan listrik yang menghubungkan Lopana sampai Tanjung Merah merupakan jaringan transmisi yang ada pada sistem Minahasa. Nah, pada jaringan ini terdapat 4 gardu induk yang terhubung dengan variasi beban yang dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, untuk mengamankan jaringan ini terhadap gangguan, maka digunakan relay proteksi. Nah, penelitian dari si penulis ini akan menghitung setting relay arus lebih meliputi setting arus dan setting waktu. Nah, berikut ini adalah gambar diagram dari gardu induk Lopana dan sampai dengan gardu induk Tanjung Merah. Nah, bab 2 bagian pertama itu data teknis. Jadi di dalam penelitian si penulis ini akan dianalisa yaitu relay arus lebih, terutama bagaimana men-setting atau menyetel arus dan waktu dari relay arus lebih. Ya, adapun juga data-data yang akan menunjang dalam perhitungan dan analisa penelitian ini pada penyetelan berikut ini. Ya, jadi bagian pertama A yaitu data teknis generator.
Data teknis generator ini meliputi daya terpasang, tegangan dan reaktansi pembangkit tenaga listrik uap yang ada di Amurang yang menyuplai di sistem Minasa memiliki 2 unit generator dengan masing-masing menghasilkan daya terpasang sebesar 25 MW. Dengan tegangan 11 kV dan reaktansi 13,6%. Dapat dilihat di tabel yang ini. Kita masuk pada bab 3, yaitu analisa dan pembahasan. Jadi setting relay arus lebih pada jaringan transmisi gardu induk Lopana dan gardu induk Tanjung Merah yang terdapat pada dalam sistem Minasa dilakukan beberapa langkah, yaitu yang pertama, perhitungan impedansi pembangkit operasi minimum. Yang kedua, perhitungan impedansi pembangkit operasi maksimum. Yang ketiga adalah perhitungan impedansi jaringan. Dan yang keempat adalah perhitungan setting arus dan setting waktu pada relay arus lebih. Kita masuk pada poin pertama, bagian A, yaitu perhitungan impedansi. Jadi, impedansi pada jaringan gardu induk Lopana dan gardu induk Tanjung Merah dapat dihitung dengan menentukan base terlebih dahulu. Jadi base yang dipilih si penulis ini adalah pada sisi trafo daya gardu induk Lopana 30 MVA dengan tegangan 20 kV. Impedansi pembangkit terdiri dari dua, yaitu impedansi pembangkit operasi minimum dan impedansi pembangkit operasi maksimum. Pada tabel keempat ini adalah hasil perhitungan setting arus yang kita bisa lihat pada tabel tersebut. Jadi hasil perhitungan setting waktu relay arus lebih bisa kita lihat pada tabel yang keempat ini. Dan ini adalah tabel yang kelima, hasil perhitungan setting waktu. Kita bisa lihat pada tabel yang ada berikut ini. Jadi kita masuk pada bagian terakhir, yaitu kesimpulan dan saran dari penulis tersebut. Jadi penulis ini mengambil kesimpulan dari hasil analisa, maka untuk relay arus lebih yang ditempatkan pada jaringan transmisi Lopana sampai Tanjung Merah, apabila terjadi gangguan pada gardu induk Tanjung Merah, maka PMT SJ3.1 akan bekerja dulu dengan setting waktu 0,689 detik, dan yang menjadi backup satu adalah PMT SN3.1 dengan setting waktu 1,089 detik. Yang PMT SL3.8 adalah backup kedua dengan setting waktu 1,489 detik, dan yang menjadi backup ketiga adalah PMT SP36 dengan setting waktu 1,899 detik. Berikut juga ada saran dari penulis dari jurnal ini. Yang pertama adalah dari hasil penelitian bisa menjadi referensi bagi teman-teman lain untuk mempertimbangkan setting relay arus lebih dengan kondisi seperti ini. Yang kedua, penelitian ini dapat dikembangkan lagi dengan memperhitungkan apabila jaringan bukan radial tetapi loop. Terima kasih penjelasan dari jurnal ini. Sekian dan terima kasih.